dulu beroperasi dengan sedikit armada dan hanya beberapa servis, sekarang sudah mencakup banyak sekali ekosistem yang kita jalankan. Jadi Bluebird itu sekarang kita adalah bukan lagi perusahaan taksi, tapi adalah mobility business. Kemungkinan ada challenge nih karena telah kedatangan gitu kan dari kompetitor baru dari Vietnam, taksi online Vietnam. Bagaimana nih untuk PT Bluebird Tbk sendiri untuk memandang adanya taksi baru dari ini? Sebetulnya kita senang kalau ada kompetitor. Oh gitu lah. Karena itu memacu perusahaan untuk terus berinovasi. Bagaimana kita memikirkan layanan kita untuk tetap relevan terhadap customer. Dan perlu diingat Bluebird ini sudah 52 tahun lebih. Jadi kalau ada tantangan, ada disrupsi, ada pandemi itu sebetulnya bukan hal yang baru. Ini menjadi pengingat bahwa kita akan terus melakukan layanan-layanan yang prima. Jadi customer nanti bisa memilih. Iya sih benar-benar. Investor, selamat datang di Investalk All About Investment. Bersama saya Lia Andani dan kali ini kita ada kedatangan dari perwakilan PT Bluebird Tbk, yakni Bapak Azhar Musafi sebagai Head of Investor Relation di PT Bluebird Tbk. Bagaimana nih Pak kabarnya? Baik, terima kasih atas undangannya Mbak Lia dan tim bisa hadir di tengah-tengah. Oke, terima kasih juga Pak sudah bersedia hadir bersama kami. Dengan senang hati. Oke, nah di perbincangan kali ini kita akan membahas terkait perkembangan bisnis transportasi ya di tahun 2025. Yang di untuk PT Bluebird Tbk sendiri adalah salah satu perusahaan gitu kan yang memang perusahaan transportasi yang sudah dikenal luas oleh masyarakat ya Pak. Dan juga menjadi salah satu leader industri transportasi di Indonesia. Nah mungkin kita langsung masuk aja ke topik pembahasan ya Pak. Siap. Nah oke, nah tadi seperti kita ketahui bahwa Bluebird sendiri ya itu memang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Nah bisa diceritakan Pak kapan didirikan PT Bluebird ini dan bagaimana perjalanannya hingga saat ini Pak? Ya kalau Bluebird sendiri mungkin dikenal sebagai perusahaan taksi ya. Betul. Itu sudah lama. Kita PT Bluebird Tbk dibentuk tahun 2001 sebetulnya, tapi secara founders sudah berpengalaman sejak tahun 1972. Jadi untuk tahun ini tuh sudah di atas 52 tahun secara pengalaman, hampir 53 tahun. Okay. Jadi awalnya dulu beroperasi dengan sedikit armada dan hanya beberapa servis. Sekarang sudah mencakup banyak sekali ekosistem yang kita jalankan. Jadi Bluebird itu sekarang kita adalah bukan lagi perusahaan taksi, tapi adalah mobility business. Jadi bisa taksi, bisa segmen lain yang sudah kita kembangkan. Bahkan di taksi sendiri ada perkembangan ya, maksudnya dari taksi reguler menjadi taksi eksekutif atau biasanya kita sebut Silverbird. Kemudian ada segmen non taksi juga. Jadi ada rental car, ada bus charter, ada shuttle dan ada segmen lain yang masih berkembang seperti jual beli mobil bekas, ada lelang dan segmen lain yang saat ini kita masih kembangkan untuk mencakup ekosistem di mobility ini. Jadi untuk menjawab sudah lumayan panjang pengalamannya, udah di atas 52 tahun sebetulnya. Wah, menarik banget ya dengan pengalaman kurang lebih hampir mau 53 tahun gitu. Nah, pastinya sudah menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang. Nah, kira-kira pencapaian utama apa aja nih Pak selama mungkin 5 tahun terakhir dari Bluebird Tbk sendiri? 5 tahun terakhir itu banyak sekali tantangan. Mungkin kalau kita trace back 5 tahun lalu itu kan berarti tahun 2019, tahun 2020. Di tahun 2019 kita sudah IPO 5 tahun karena kita IPO tahun 2014. Jadi sudah 5 tahun menjadi perusahaan publik. Di tahun 2019 kita membuat joint venture terkait bisnis lelang. Jadi brand kita namanya Caredi untuk bisnis lelangnya. Nah di tahun yang sama tahun 2019 kita juga mengakuisisi perusahaan shuttle. Shuttle itu seperti kayak Jakarta Bandung. Ada perusahaan shuttle kita akuisisi dan sampai dengan saat ini berkembang pesat. Kita nggak hanya melayani Jakarta Bandung tapi di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, bahkan di Pulau Kalimantan juga ada sekarang. Jadi yang awalnya satu rute sudah banyak rute sekarang. Itu tahun 2019 kita sudah hampir selesai beradaptasi menghadapi disrupsi online.
Tapi di tahun 2020-nya ternyata ada pandemi COVID-19 ya. Iya, betul Jadi banget. kan kita bisnisnya mobility. Sedangkan waktu itu di restrict tuh. Mobil nggak boleh jalan. Karena kan ya Jakarta lockdown lah, quote on quote ya. Jadi di tahun 2019 yang kita sudah ada planning ke depan, ternyata tersandung nih ada COVID-19 selama 2 tahun lebih ya. Iya. Tapi di situ kita juga terus berkembang. Jadi berkembangnya adalah banyak pembelajaran yang kita bisa dapat. Teknologi kita terus invest. Pelayanan terus kita jaga karena ketika COVID itu ya kebersihan menjadi hal yang utama, hygiene menjadi hal yang utama. Dan di luar itu kita meluncurkan Bluebird Kirim. Jadi dulu waktu pandemi demand untuk passenger cars itu turun. Iya. Karena kan mobility lebih terbatas ya. Benar. Tapi demand untuk mengirim barang dengan fleet yang bersih itu meningkat. Sehingga kita punya kesempatan untuk meluncurkan Bluebird Kirim. Yang sampai sekarang kita juga masih beroperasi. Melengkapi ekosistem yang kita sudah ada. Kemudian kita ada akuisisi, ada joint venture. Terus ada lagi Bluebird Kirim. Yang perkembangannya muncul ketika kita adanya demand untuk pengiriman barang ketika pandemi. Jadi teknologi kita terus invest, ekosistem kita tambahkan, dan setelah pandemi banyak juga yang kita sudah lakukan. 5 tahun terakhir itu development sangat banyak, baik taksi maupun non taksi. Tahun 2023 kita meluncurkan kayak semacam showroom namanya Bird Mobile. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa beli mobil bekas atau menjual mobil bekas. Di showroom kami namanya Bird Mobile. Saat ini baru ada 1 di BSD. Selain itu, selain jual beli, kita di Bird Mobile ini juga melayani yang namanya maintenance. Karena maintenance ini adalah salah satu strength kita. Jadi armada taksi kita maupun non taksi kita manage sendiri dalam segi workshopnya. Jadi sebenarnya secara kualitas maintenance kita sudah punya pengalaman juga. Nah, kita udah buka nih layanan di Bird Mobile untuk maintenance juga. Jadi pengembangan terakhir di 2 tahun terakhir mungkin ya launching Bird Mobile, kemudian tahun lalu persis setelah Lebaran kita ada yang namanya Busline. Busline itu yang sebelumnya kita akuisisi itu tahun 2019 itu kan shuttle ya. Shuttle itu kan biasanya 4 jam perjalanan, lebih short trip. Sedangkan kita sudah ada di Pulau Jawa. Jadi kita Lebaran tahun lalu meluncurkan Busline yang mana lebih long trip. Jadi dari Jakarta ke Jogja, kemudian dari Jakarta ke Malang. Jadi ekosistemnya makin luas lagi. Iya. Kurang lebih seperti itu sih di 5 tahun terakhir. Mantap banget Pak, ini ekspansinya cepet banget gitu kan, meskipun di awal COVID gitu ada tantangan ternyata buat inovasi lain ya, ini ekspansi teknologi dan lain-lainnya ya. Betul. Wah, menarik banget nih. Nah, ini seiring dengan perjalanan dari perusahaan Bluebird sendiri Pak, kira-kira bagaimana nih untuk komposisi pemegang saham saat ini? Apakah ada perubahan signifikan gitu terkait struktur pemegang sahamnya Pak? Kalau perubahan signifikan sih tidak ya. Jadi rasanya di 3 atau 5 tahun terakhir masih sama. Perbedaannya mungkin di shifting, di yang free float. Jadi dari 100% saham, controlling shareholder itu sekitar 75%-an. Jadi publiknya atau masyarakat itu sekitar 25%-an. Jadi yang di trading kan di luar controlling shareholder ada 25%. Yang berbeda mungkin dari shiftingnya. Jadi ketika pandemi lumayan banyak retail di dalam 25 ini. Nah sekarang udah balance nih antara institutional shareholder dan juga retail investors. Lebih balance. Oke, wah mantap sekali nih Pak. Nah ini mungkin yang tak kalah penting nih, kita mungkin sedikit mengulik ya terkait kinerja keuangannya nih Pak. Kalau kita lihat nih per periode September 2024 gitu kan, ini untuk pendapatan sendiri dari Bluebird ini kan tumbuh 13% gitu secara year on year. Nah kira-kira apa sih Pak pendorong utama dari pertumbuhan ini Pak? Dari total 13% di 9 months, kita melihat semua segmen itu bertumbuh. Di perusahaan, di manajemen tuh kita biasanya grouping taksi dan non-taksi. Jadi untuk taksi itu 2 segmen, yang Bluebird dan Silverbird. Kemudian untuk non-taksi segmen lain seperti yang saya mention bahwa ada rental, ada bus, ada shuttle, ada car ready, kemudian ada Bird Mobile.
Jadi dari dua grouping ini semuanya bertumbuh double digits. Jadi taksi kita bisa bertumbuh 11%, non taksi bertumbuh sekitar 20%. Di konsol selama 9 bulan akhirnya tumbuhnya sekitar 13%-an ya. Iya, Jadi betul. memang semuanya di double digit, tapi memang lebih cepat untuk yang non taksi, betul. Oke. Karena mungkin secara market share kalau kita belah lagi masing-masing segmen masih banyak room to grow secara market share. Oke, I see. Wah, menarik banget ya ini tetap bertumbuh gitu kan ya. Oke, nah ini yang tak kalah penting juga nih Pak, ini terkait rasio debt to equity. Nah yang dimana untuk Bluebird sendiri gitu kan berhasil mempertahankan rasio debt di 0,18 kali ya, bahkan lebih rendah dibandingkan industri. Kira-kira apa nih Pak, apakah ada strategi khusus gitu untuk pengelolaan utangnya sendiri atau apa nih Pak kira-kira pencapaian kok bisa gitu kan mempertahankan debt to equity rasio di level yang rendah Pak? Secara loan itu akan terus bertambah sebetulnya. Jadi debt itu akan meningkat sejalan dengan realisasi capex. Karena sebagian besar dari pendanaan capex kita, mungkin sekitar 70% itu didanai oleh loan. Namun memang ketika kita menambah armada atau mereplace armada setelah 5 tahun beroperasi, kita harus prudent. Jadi kita nggak serta-merta beli banyak armada sekaligus, tapi tidak memperhatikan tingkat productivity, tingkat utilisasi, sehingga ketika kita membeli armada itu harus dengan prinsip kehati-hatian. Jadi bertambahnya stages gradually memastikan bahwa fleet yang kita beli bisa beroperasi optimal dan menghasilkan return yang baik. Jadi ke depan loan akan terus bertambah, tapi stages, jadi pelan. Dan kalau dilihat kan sebetulnya bisnis kayak taksi itu bisa dibilang untuk taksi itu hampir cashnya tuh hampir daily ya, karena customer itu bisa langsung bayar cash. Jadi sebetulnya dengan loan yang kita terima secara cash flow kita juga quite confidence karena majority menggunakan cash basis atau non cash, tapi non cash kan juga sifatnya kayak cash ya, kayak e-wallet itu kan bisa dianggap cash sebetulnya tanpa kredit yang panjang maksudnya. Jadi kita punya cash in yang quite good. Kemudian kita bisa dapat bergain lah ketika ada financing, sehingga kita bisa matching nih cash yang kita terima dari bank dan juga cash yang kita terima dari customer. Jadi bisa balance dan menjaga rasio yang sehat. Oke, mantap sekali ya Pak. Nah ini kan dari hasil kinerja keuangan yang oke gitu di periode kuartal ketiga. Nah lalu gimana nih Pak untuk strategi utama di tahun ini? Kira-kira apa aja nih yang menjadi fokus dari Bluebird sendiri untuk terus mendorong pertumbuhan pendapatan, Pak? Di tahun 2025 berarti ini ya? Iya, betul. Ya, kita sih di tahun lalu baru rilisnya yang 9 months, sampai dengan full year sepertinya inline dengan ekspektasi ya. Dengan target manajemen juga inline. Tahun ini kita juga masih melihat potensi pertumbuhan relatively sama. Jadi kita melihat non-taksi itu masih sangat strong secara potensial, akan bertumbuh, dan taksi sebetulnya masih bertumbuh. Jadi dua-duanya bertumbuh, namun yang non taksi lebih kenceng aja. Iya, betul. Jadi membuat mixnya agak beda nih. Jadi tahun lalu mixnya itu adalah sekitar 29% itu non taksi, kemudian sisanya sekitar 70%-an itu taksi. Nah, ke depan dengan adanya non taksi yang tumbuh lebih cepat, harapannya revenue diversifikasinya lebih balance lagi. Jadi yang sekarang taksi ada 70%, ke depan mungkin bisa terkikis, bisa ke 65, bisa ke 60%. Tapi tetap bertumbuh ya dengan catatan itu ya. Jadi sebetulnya revenue portfolio dalam medium term kita harapkan juga akan lebih balance lagi. Oke, wah berarti ini memang dari segi segmen taksi maupun non taksi juga ini tahun ini masih akan bertumbuh ya. Iya. Oke, nah kira-kira Pak, apakah ada target baru atau wilayah baru yang ingin dijangkau nih oleh Bluebird Tbk? Kalau secara pendapatan ya, kita menargetkan tetap double digit growth sih. Jadi memang kita pernah mencapai kayak all time revenue high itu sekitar 5,4 triliun. Harapannya kita bisa mencapai di level itu juga dalam tahun ini. Oke. Itu kan historical datanya ya. Maksudnya tahun ini kita harapkan bisa outpace the
the numbers. Oke. Nah, untuk Capex sendiri kan mungkin nggak jauh ini ya dari guidance pendapatan juga ya. Nah, ini untuk Capex sendiri kan per September gitu kan Capexnya sebesar 840 miliar rupiah gitu. Nah, lalu gimana nih Pak untuk Capex di tahun ini? Apakah difokuskan juga untuk segmen taksi atau non taksi, dan kira-kira rencananya gimana nih Pak? Secara capex kita sekarang sudah alokasikan 1,8 triliun. Untuk tahun ini Pak? Untuk tahun ini saja. Oke. Sebetulnya secara amount lumayan balance juga taksi dan non taksi, tapi perlu diingat walaupun amount-nya sama, secara unit fleet taksi biasanya lebih banyak karena nature-nya beda. Kalau non taksi mungkin bisa dibandingkan yang mobil MPV dengan bus, harganya pasti lebih mahal yang bus gitu. Jadi amount-nya sama secara rupiah, tapi secara fleet akan lebih banyak di taksi. Tapi ya amount-nya sama. Jadi sebenarnya secara growth akan tetap lebih kencang yang non taksi. Oke, wah mantap sekali ya. Jadi dari 1,8 kita harapkan ada penambahan armada. Karena 1,8 itu adalah peremajaan dan juga penambahan. Jadi peremajaan itu adalah armada yang kita sudah pakai yang selama umur ekonomis. Jadi misalkan taksi umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun kita akan jual, kemudian kita beli untuk penggantinya. Jadi peremajaan aja. Jadi 1,8 itu adalah untuk peremajaan dan juga penambahan. Jadi tidak hanya meremajakan yang lama, tapi adanya penambahan juga. Harapannya penambahannya bisa sampai 1.000 sampai 1.500 unit untuk tahun ini. Jadi net additions di luar dari peremajaan ini. Oke, wah lumayan ya. Biasanya per tahunnya berapa nih Pak untuk penambahan armada kayak gitu? Kisaran di situ juga. Kisaran itu. Berarti cenderung stabil gitu ya untuk pertumbuhannya. Karena kita lebih berfokus pada untuk productivity. Jadi penambahan armada kita terus jaga gradually, tapi kita nggak mau productivity existing armada itu juga menurun. Jadi kita fokus untuk meningkatkan yang existing juga. Oke. I see. Nah ini Pak, kemungkinan ada challenge nih karena telah kedatangan gitu kan dari kompetitor baru dari Vietnam, taksi online Vietnam, Sun SM gitu kan. Bagaimana nih untuk PT Bluebird Tbk sendiri untuk memandang adanya taksi baru dari ini? Apakah ini bakal terdampak gitu untuk PT Bluebird sendiri dari market share dan lain-lain? Sebetulnya kita senang kalau ada kompetitor. Gitu lah ini mah. Karena itu memacu perusahaan untuk terus berinovasi dan bagaimana kita memikirkan layanan kita untuk tetap relevan terhadap customer. Dan perlu diingat Bluebird ini sudah 52 tahun lebih, jadi kalau ada tantangan, ada disrupsi, ada pandemi itu sebetulnya bukan hal yang baru. Perusahaan menghadapi krisis atau tantangan yang disebutkan. Justru itu menjadi pembelajaran, dan menurut kami sampai kita berada di titik ini ya karena ada pembelajaran tersebut. Kita invest ke teknologi, kita berinovasi bagaimana tetap menjaga kualitas layanan. Jadi ketika ada kompetitor baru, mungkin akan berdampak, kita nggak bisa pungkiri karena yang namanya kompetitor baru kan sebagai customer possibly ada yang penasaran, pengen tahu di sebelah tuh seperti apa. Tapi di luar itu kita terus mengutamakan strong point kita. Jadi kita terus menjadi value-value yang kita terus kuatkan adalah bagaimana Bluebird ini menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas. Jadi tetap menjadi yang reliable, tetap menjadi yang bersih, dan kemudian tetap menjadi memberikan layanan-layanan yang prima yang selama ini kita terus gaungkan. Jadi ini jadi pembuktian benar kita harus terus melakukan ini nih. Dan jangan sampai ini menjadi bumerang. Artinya kalau kita bilang kita pelayanan prima tapi kita mengurangi layanan, itu kan bukan hal yang kita inginkan. Jadi ini menjadi pengingat bahwa kita akan terus melakukan layanan-layanan yang prima seperti itu. Mantap sekali ya Pak. Jadi customer nanti bisa memilih. Iya sih, benar-benar. At the end customer bakal milih baik dari segi kualitas dan lain-lain ya Pak. Oke. Tapi Pak, kalau kita lihat ya ini untuk kompetitor baru yang dari Vietnam sendiri, dari sisi harga gitu kan, memang sangat kompetitif sekali gitu kan, harganya memang sedikit lebih murah. Dan bagaimana nih untuk dari strategi harga sendiri untuk Bluebird Tbk nih Pak? Rasanya kita akan maintain harga kita saat ini. Artinya kita tidak akan bermain banyak di harga. Namun kita ada yang namanya fixed price sebetulnya. Kalau
Mbak download ya kan, kalau misalkan order lewat My Bluebird itu opsinya banyak sekarang. Bisa pakai argometer, jadi per kilometer ada fare-nya berapa, tapi ada juga yang pakai fixed price. Fixed price ini kan akan bergantung pada algoritma yang kita set up. Jadi bagaimana harga fixed price akan naik atau turun itu berdasarkan logic yang kita tanamkan. Jadi harapannya dengan fixed price kita juga harga bisa lebih kompetitif juga nih, tergantung dengan kondisi di lapangan saat itu. Jadi banyak sih, ada fixed price, kemudian ada subscriptions. Jadi subscriptions itu contohnya saya beli sekian ribu atau sekian puluh ribu untuk diskon 10 trip ke depan atau 20 trip ke depan. Jadi ketika saya melampaui 10 trip atau 20 trip tersebut akan dapat benefit lebih besar dibanding apa yang saya keluarkan. Jadi ada kompetitif secara pricing juga di situ. Oke, wah menarik sekali ya. Ternyata ada ini untuk fixed price juga. Fixed price, ada subscription seperti itu. Tapi dengan adanya fitur-fitur harga seperti itu, apakah tidak akan membuat pendapatan dari Bluebird ini akan berkurang ya Pak? Atau gimana nih? Justru itu. Jadi dengan adanya fitur itu kita harapkan volume itu akan meningkat. Jadi kita ada itu mungkin quote and quote seperti promotion sih, ada semacam discount atau package. Tapi di luar itu yang kita fokuskan adalah productivity-nya. Jadi sekarang satu mobil mungkin bisa menambah nih tripnya, bisa nambah 1 trip, 2 trip, or even 3 trip dalam satu hari secara average. Jadi secara volume kita kejar juga. Jadi tidak akan mempengaruhi banyak secara profitability. Bahkan kalau volumenya kita meningkat artinya kita bisa menggait market share yang lebih besar kan, karena secara volume kita sudah meningkat kasar. Seperti itu. Wah menarik sekali ya. Berarti dengan adanya pendatang baru nih, taksi online gitu dari Vietnam ini bukan menjadi tantangan, justru memacu gitu ya. Betul. Untuk Bluebird ini untuk semakin ekspansi terkait teknologi dan lain-lainnya juga. Wah menarik banget nih Pak. Nah ini mungkin kita lanjut lagi nih terkait ESG gitu, yang dimana kalau kita lihat gitu kan, untuk dari Bluebird sendiri gitu kan terus mengembangkan armada EV ya Pak. Nah kira-kira untuk di tahun ini untuk armada EV apakah akan terus berlanjut atau gimana nih Pak? Terus berlanjut. EV kita akan terus berlanjut. Jadi to recall ya, jadi sebenarnya sustainability pilar kita ada 3. Ada Blue Sky. Blue Sky itu lebih ke emisi carbon consumption seperti itu. Jadi kita memiliki goal untuk menurunkan konsumsi emisi kita sebesar 50% sampai tahun 2030. Di antaranya kita bisa menggunakan armada EV, kita bisa menggunakan juga armada yang memiliki konverter bahan bakar gas atau BBG. Kita juga ada pasang solar panel di beberapa pool kita. Jadi itu adalah salah satu pilar yang kita gaungkan. Yang kedua kita ada juga yang namanya Blue Life. Blue Life itu adalah bagaimana kita taking care our society ya. Jadi kita ada beasiswa untuk para putra-putri pengemudi, kita ada Kartini Bluebird untuk woman empowerment, istri-istri para pengemudi. Sehingga dengan adanya program-program seperti ini, pengemudi juga ikut terbantu. Bisa ada pendidikan karena ada beasiswa, bisa juga karena ada income tambahan, karena ada skill-skill yang kita tanamkan kepada para istri dari pengemudi. Yang ketiga itu ada yang namanya Blue Corps. Blue Corps ini kita percaya bahwa perusahaan itu akan sustain ketika GCG-nya bagus. Jadi kita terus menanamkan integrity, terus meningkatkan standarisasi yang sifatnya lebih sustainable. Jadi sebetulnya di sustainability pilar kita ada 3 itu. Yang salah satunya Blue Sky yang Ibu mention terkait dengan EV. EV ke depan akan kita terus tambah, tapi mungkin fokusnya lebih di rental ya. Karena kalau taksi kan sebetulnya sudah yellow plate, platnya sudah kuning. Kalau di Jakarta sudah aman dari ganjil genap. Jadi kita akan berfokus pada armada rental yang menggunakan EV, sehingga karena armada rental itu kan tidak pakai plat kuning. Jadi dengan EV salah satu benefitnya di luar dari operasional yang hemat, itu di Jakarta bisa mendapat relaksasi dari ganjil genap juga. Di luar operasional yang juga bagus ya, kayak misalkan harga listrik lebih murah seperti itu. Oh berarti untuk mobil yang tadi kan kalau misal Bluebird itu kan setelah 5 tahun gitu kan, mobil ini akan dijual dan diganti yang baru gitu. Nah apakah untuk yang baru ini akan menggunakan armada EV Pak? Atau gimana?
Untuk yang taksi majority masih kita mobil ICE atau mobil konvensional. Oke. Tapi untuk yang rental yang saya mention penambahan baru yang EV. Karena rental itu biasanya kan kita sudah kontraktual ya, ada dengan corporate kita sudah deal kontraktual, jadi udah teman secure secara kontrak sehingga kita bisa perhitungkan EV harganya masuk nih karena sudah kontraktual. Karena secara nature EV itu harganya masih lebih tinggi dibanding mobil konvensional. Jadi kalau kita perhitungkan akan lebih masuk di yang rental. Dengan benefit-benefit ya seperti listrik lebih murah, kemudian ganjil genap aman, kayak gitu. Iya sih, cukup menarik banget ya pembahasan hari ini. Bagi Konvisto yang ingin berinvestasi saham, nah ini saham Bluebird atau Bird TBK sendiri bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Nah selain itu di investasiku juga terdapat produk lain nih, selain saham yaitu ada reksadana dan juga obligasi. Yang dimana terdapat fitur menarik juga yakni setiap transaksi dapat MPC point yang dapat ditukar ke reksadana. Nah mungkin dari Pak Azhar sendiri apakah ada closing statement nih untuk kawan Visto nih Pak? Kalau dari Bluebird kepada kawan-kawan Visto ya. Iya. Kita sih mungkin saya akan recall basically Bluebird ini tidak hanya taksi company tapi kita sudah mobility company. Jadi kita harapannya akan hadir di setiap mobility masyarakat di Indonesia karena tagline kita adalah untuk memberi kebahagiaan kepada masyarakat Indonesia, setiap kilometer berarti. Jadi harapannya kita akan hadir di situ dan terkait dengan kinerja perusahaan akan terus menargetkan kinerja yang solid dengan double digit growth ke depan. Wah, Thank menarik you. sekali nih. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Azhar atas kehadirannya dan terima kasih juga untuk kawan Visto yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube Investasiku. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya Investasiku Far Better Tomorrow. Dadah.